Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Makbira. Di video kali ini saya akan menceritakan biografi singkat dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik atau yang sering dikenal dengan Abu Hamzah merupakan urutan ketiga dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Beliau lahir di kota Busra pada tahun 612 Masehi dari rahim seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim Malikah dan ayahnya bernama Malik bin An-Nazar. Anas bin Malik memiliki nama lengkap yaitu Anas bin Malik bin An-Nazar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Tha'labah bin Amir bin Al-Khazraj. Jika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah pada tahun 622 Masehi, saat itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Ummu Sulaim membawa Anas kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas adalah pembantumu yang akan melayanimu, maka dari itu berdoalah kepada Allah untuknya." Rasulullah pun senang menerima Anas, dan Rasulullah mengelus kepala Anas bin Malik dan memegang kuncirnya dengan jari-jari yang lembut. Anas pun dibawa ke keluarga Rasulullah SAW dan Rasulullah pun mendoakannya, "Ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, berkahilah ia dan masukkanlah ia ke surga." Sejak kecil, Anas bin Malik telah menjadi khadim yang melayani berbagai keperluan Rasulullah. Anas bin Malik hidup di dalam lingkungan pendidikan penjagaan Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Maka itulah yang membuatnya mampu menghafal banyak hadis. Akan tetapi, ia termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Rasulullah. Semasa hidupnya, Anas selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah. Hari yang paling menggembirakan adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah, dan hari yang paling menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, Anas bin Malik ikut berpartisipasi perang penaklukan di bawah kekhalifahan Rashidin, dan di saat itulah Anas bin Malik meninggal dunia pada tahun 712 Masehi di usianya yang ke-103 tahun. Selanjutnya yaitu biografi Imam Muslim. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Qaushash Al-Qushairi An-Nasaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Naisabur saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Mawara'an Nahar, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadis tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalan, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, Muslim kecil sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Seperti orang yang haus, kecintaannya dengan hadis menuntut Muslim bertualang ke berbagai tempat dan negara. Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Muslim untuk mendapatkan silsilah yang benar dalam sebuah hadis. Dalam berbagai sumber, Muslim tercatat pernah ke Khurasan. Di kota ini, Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai, ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu A'san. Pada rihlahnya ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun 220 Hijriah, Muslim bertemu dengan Ka'nabi, muhaddis kota ini, untuk belajar hadis kepadanya. Selain itu, Muslim juga menyempatkan diri ke Hijaz. Di kota Hijaz ini, ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'abuzar. Di Irak, Muslim belajar hadis kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Muslim berguru kepada Amir bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk ke Syam, Muslim banyak belajar pada ulama hadis di kota itu. Tidak seperti kota-kota yang lain, bagi Muslim Baghdad memiliki arti sendiri. Di kota ini, Imam muhaddis, ia berkali-kali berkunjung untuk belajar pada ulama hadis. Terakhir, Imam Muslim berkunjung pada tahun 259 Hijriah.
Saat itu Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim, kesempatan ini digunakan untuk berdiskusi sekalipun berguru kepada Imam Bukhari. Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadis yang diriwayatkannya selalu mengedepankan ilmu jahar dan ta'dil. Metode ini ia gunakan untuk mencatat cacat tidaknya suatu hadis. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode sigat at-tahammul, metode penerimaan riwayat. Dalam kitabnya dijumpai istilah Dasani menyampaikan kepada saya, Dasana menyampaikan kepada kami, Akhbaroni mengabarkan kepada saya, Akhbarona mengabarkan kepada kami, maupun Qala ia berkata. Dan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadis dan seluk-beluknya setelah Imam Bukhari. Seperti halnya Imam Bukhari dengan Jami' as-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab monumental, Kitab Sahih Muslim, dibanding kitab-kitab hadis sahih karya Imam Muslim lainnya. Jumlah hadis yang ditulis dalam Sahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300.000 hadis. Untuk menyelesaikan kitab sahihnya, Muslim membutuhkan tidak kurang dari 15 tahun. Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabaran hadis secara resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada setiap akhir dari sebuah bahasan pokok. Sebenarnya kitab Sahih Muslim ditujukan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadis terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata dan hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama, sehingga hadis-hadis Muslim terasa sangat populis. Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadis, Imam Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh beda dengan gurunya, Imam Bukhari. Dengan reputasi ini, Imam Muslim oleh Az-Zahabi disebut sebagai Muhsin min Naisabur, orang baik dari Naisabur. Masalamah bin Hashim menegaskan Muslim adalah thiqat, agung derajatnya, dan merupakan salah seorang pemuka atau imam. Senada dengan Masalamah bin Hashim, Imam An-Nawawi juga memberikan sanjungan. Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan, dan kepopulerannya dalam dunia hadis. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore dan dimakamkan di kampung Nasr Abad, daerah Naisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat. Thanks for watching. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.